dia membawa kesaksian yang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan menyediakan atas permasalahan untuk paspornya. After many difficulties, Setelah beberapa kesukaran atau kesulitan, our brother now has a passport. He's flying to another country this week. dan Hallelujah. sekarang teman kita memiliki paspor dan dia boleh terbang ke negara lain. So Brother Rich shared a testimony about how a friend of his could not get his child into a school. Dan Pak Richard juga membawa kesaksian. Beliau mengatakan bahwa ada temannya yang tidak bisa mendaftarkan anaknya untuk masuk ke sekolah. And he just said, Rich, could you help me? Dan temannya itu bilang, Pak Richard, maukah kamu menolong saya? And Pak Rich, I think, went to the school and they refused. Dan Pak Richard mengatakan mungkin mereka pergi ke sekolah itu, tetapi sekolah menolak mereka. And then he prayed. Tetapi kemudian dia berdoa. And the school changed their mind. Dan sekolah itu akhirnya mengubahkan pemikiran mereka. Hallelujah. God is able to open doors. Jadi Tuhan selalu membuka pintu. Amen. Last week we saw a couple of people with Hindu background come and respond and give their lives to Christ. Dan minggu lalu kita melihat ada sepasang orang Hindu yang mereka datang ke tempat ini dan juga memberi diri mereka kepada And Kristus. got healed. Dan juga kesembuhan Tuhan And berikan. gave testimony. Dan juga memberi kesaksian bagi mereka. Straight away, immediately healed in this place. Langsung seketika itu juga mereka disembuhkan di tempat ini. God is hearing and answering our prayer. Dan Tuhan mendengarkan doa kita dan menjawab setiap doa kita. And I want you to take time to think with me about how to connect with God in prayer. Jadi mari kita sejenak memikirkan bersama-sama bagaimana kita terhubung dengan Tuhan melalui doa. But let's watch this testimony first. Tetapi terlebih dahulu mari kita saksikan kesaksian ini. This is relevant because this is in Manado. Jadi ini sangat berhubungan karena ini terjadi di Manado. And the pastor there, Pastor Joel, said he's been praying for this young man for 2 years. Dan Pastor Joel di Manado mengatakan bahwa beliau sudah berdoa untuk orang ini selama 2 tahun. And so how many know sometimes we need to pray and keep on praying? Dan berapa orang kita tahu bahwa kalau kita berdoa kita harus terus tetap meminta di dalam doa This itu. young man comes from a Buddhist background. Dan orang ini dia datang dari latar belakang seorang Buddha. And so just last week they had a KKR in Manado. Dan minggu lalu mereka memiliki KKR di Manado. God touched hundreds of people, Dan Tuhan menjamah ratusan hati orang. including this young man. Dan termasuk anak muda ini. And he's going to share a little bit of a testimony. Jadi beliau akan membagikan dari kesaksiannya. Come on. Just tell them, Alvin, how you felt last night. Got it. Yeah? Halo umat-umat Manado. Saya sendiri Alvin Mangsawijaya mau juga berbagi kesaksian. Dunia ini penuh dengan kebingungan. Dunia ini penuh dengan sengsara. Banyak hal kami juga tidak tahu harus melakukan bagaimana. Tapi kemarin saya merasa terlepaskan dari itu beban. Karena langkah yang paling penting yang kami bisa buat hanyalah maju dengan penuh percaya dan juga percaya kepada Yesus. Jadi malam ini kami Gereja Potter's House mengundang kalian juga untuk bisa merasakan kebebasan itu, merasakan kehilangan dari itu beban hidup dia. Jadi sama-sama manjo torang pergi ke Potter's House sama-sama, minjo. Haleluya. Hallelujah. Amen. This guy just got saved. Pria ini baru saja diselamatkan. Amen. Praise God. Puji Tuhan. He's not a pastor. He's just got saved. Dia ini bukan seorang pendeta, dia baru saja orang yang baru diselamatkan. But here's a wonderful example how God answers prayer. Tetapi dia ada menjadi contoh yang sangat luar biasa bagaimana Tuhan menjawab Pastor doa. Joel was saying, I've been praying for this guy for 2 years. Dan Pastor Joel bilang, saya sudah berdoa untuk orang ini selama 2 tahun. So if you are praying for somebody, be encouraged. Jadi kalau kamu berdoa bagi seseorang, teruslah berdoa dan terus doakan. And so we're going to think about how to connect with God in prayer. Jadi pagi hari ini kita akan memikirkan bersama-sama bagaimana kita terhubung dalam doa. If you look on the calendar, we have actually announced Tuesday to be a day of
prayer and fasting. Dan kalau kita melihat di dalam kalender yang sudah ditaruhkan baik di sebelah kiri ataupun di belakang, bahwa di hari Selasa ditaruhkan bagi kita untuk berdoa dan berpuasa. Now, it doesn't mean everybody has to fast, but we welcome you and invite you to join us. Tetapi enggak semua orang diwajibkan untuk berpuasa, tetapi kalau kamu ingin terlibat dan bergabung, semua orang diundang untuk terlibat. And we really hope you will join us in prayer. Dan saya sungguh sangat berharap supaya kamu menikmati bersama-sama di dalam doa. This week, I think about 13 of us are going to Malaysia to attend a rally. Dan minggu depan saya rasa bahwa kurangnya 13 orang di antara kita jemaat di tempat ini akan menghadiri rally di Malaysia. We'll be meeting with hundreds and hundreds of delegates from dozens of different churches throughout Asia. Dan kita akan bertemu ratusan-ratusan orang di sana, semua delegasi-delegasi dari bangsa-bangsa lain atau negara lain yang ada di And Asia. most of those people have already been praying and fasting for this event. Dan kebanyakan di antara mereka semua ini sudah terlibat di dalam atau melakukan doa dan puasa ini. So we want to just take a simple look about what the Bible says about prayer. Jadi mari kita lihat hal yang sederhana, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang doa. And this is a big topic. Dan ini adalah sebuah topik yang besar. And so I'll be talking about tonight's supernatural power in prayer. Dan di malam hari nanti dengan topik kuasa supernatural di dalam doa. Amen. Let's read James 5:13. James says, "Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let him sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops." Yakobus 5:13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Praise God. Here in this text, prayer is mentioned 7 times. Dan di sini di dalam ayat bacaan kita, doa disinggung di sana 7 kali. How we pray in different situations. Ya, bagaimana kita berdoa di situasi yang berbeda-beda. And so I want to use this text to break some myths or some wrong ideas people have about prayer. Jadi saya akan menggunakan ayat ini untuk mematahkan mitos ataupun pemikiran orang-orang yang salah tentang doa. Many people have completely wrong ideas about prayer. Jadi sepenuhnya ada begitu banyak orang yang memiliki pemikiran yang salah tentang doa. And that stops people from connecting with God. Dan akhirnya itulah yang menghentikan orang-orang terhubung dengan Tuhan. But in our text we can see there's prayer appropriate for every situation. Tetapi kalau kita melihat melalui ayat bacaan kita bahwa doa itu adalah ditujukan di dalam setiap situasi. God is wanting us to know we can approach Him in every situation. Bahwa Tuhan menginginkan supaya kita datang kepada Dia di setiap situasi kehidupan kita. Happy or sad, Entah itu bahagia ataupun sick sedih. or healthy. Entah itu sehat ataupun sakit. Sometimes by yourself, sometimes we need to call others. Kadang-kadang kamu bisa berdoa secara pribadi ataupun kamu berdoa secara berkumpul atau berkelompok. Jesus Himself practiced this. Dan Yesus sendiri dia mempraktekkan doa ini. Sometimes He went off by Himself and prayed. Kadang-kadang dia berdoa pergi ke tempat tersembunyi berdoa Other secara times, pribadi. He called the disciples. He said, "Let's pray together." Dan ada di lain waktu dia memanggil murid-murid dan dia bilang, mari kita berdoa bersama-sama. They heard Him pray. Murid-murid mendengarkan Yesus berdoa. He prayed for other people and over other people. Dan murid-murid mendengarkan Yesus berdoa
berdoa bagi orang lain dan juga orang-orang yang lainnya. So let's do some myth busting. Let's destroy some myths about prayer. Jadi mari kita patahkan tentang mitos anggapan orang tentang doa We ini. can call this the true or false Dan about kita bisa prayer. menganggapnya ini satu kebenaran atau juga hal yang salah. Is it true or false? Apakah benar atau salah? Every time we pray, we must hold our hands like this. Bahwa setiap kali kita datang berdoa, kita harus melipat tangan seperti ini. Benar atau salah? False. Thank you. Salah. Right. Terima kasih. If you want to do that, that's fine. But there's no mention of this in the Bible. Tetapi kalau kamu ingin berdoa dengan melipat tangan seperti ini, enggak salah. Tetapi hal ini tidak ada disebutkan di dalam Alkitab. Is it true or false that every time we pray, we have to kneel? Apakah benar atau salah kalau orang berdoa harus berlutut? Benar atau salah? False. It's never written in the Bible you have to kneel. Salah, karena di dalam Alkitab tidak ada dituliskan kalau kamu berdoa harus berlutut. You can pray while you're walking. Dan kamu berdoa bisa juga saat kamu berjalan. You can sit on the carpet. Bisa saja kamu berdoa di atas karpet ini. And so you can pray. Doesn't matter your physical posture. Jadi di dalam berdoa enggak peduli seperti apa posisi kamu. Is it true that when you pray you must use eloquent English? Apakah benar atau salah kalau kamu berdoa haruslah di dalam bahasa Inggris? Only English. God only Hanya understands di dalam English. bahasa Inggris, nggak boleh bahasa lain. Benar atau salah? Some people think you have to pray in King James English. Sebagian orang berpikir kalau kamu berdoa harus berdoa di dalam versi King James. In other words, you have to modify your language to be very eloquent and very impressive. Jadi sebagian orang berpikir kamu harus memodifikasi bahasa kamu supaya itu hebat dilihat orang. I've been to some churches that think you have to cry every time you pray. Dan sebagian gereja saya pikir mereka menerapkan bahwa saat kamu berdoa kamu harus menangis. Otherwise, God doesn't hear. Kalau tidak, kalau kamu tidak menangis dalam doa, Have Tuhan you ever tidak been to a mendengar. church like that? Saya tahu ada gereja seperti Have you itu. ever been to a church like that? Pernahkah kamu Rico pergi ke has. gereja yang seperti itu? Poor Rico, let's pray for him. So the pastor will say, "Hey, brother Nico, close in prayer." Dan pada saat pastor bilang, saudara Niko tutup di dalam doa. And so Nico's half asleep and suddenly, oh, Tuhan. Jadi kamu bisa bayangkan pada saat pastor nyuruh dia tutup doa, padahal dia sedang tidur, tiba-tiba dia terbangun dan dia Wow, menangis. that's a miracle. He was asleep a minute ago. Now he's crying. Bukankah itu satu mujizat yang tadinya dia tertidur, tiba-tiba dia langsung berdoa sambil menangis. Where do they get this idea? Jadi di mana mereka mendapatkan ide seperti itu berdoa? The point is, let's be real. Prayer ought to be sincere. Jadi di sini menjadi intinya adalah pada saat kita berdoa, biarlah kita berdoa dengan doa yang murni. In Matthew chapter 6, Di dalam Matius pasal 6, many people misunderstand prayer, banyak orang mereka salah mengartikan tentang doa. and Jesus is correcting one misuse of prayer. Jadi Tuhan mengkoreksi salah satu dari doa itu. Because in those times, people would use prayer to try to impress other people. Karena pada saat itu kebanyakan ketika orang berdoa, mereka berusaha untuk mengesankan atau mengagumkan bagi orang It lain. was a gengsi-orientated culture back then. Jadi pada saat itu gengsi orang pada saat itu sangat tinggi, sangat besar. So the really religious people would gather a crowd. Jadi orang-orang yang beragamawi mereka akan berkumpul di keramaian They orang. would wear their special clothes. Mereka menggunakan pakaian khusus. They would even strap a Bible onto their head. Dan bahkan juga menempelkan Alkitab di atas kepala mereka. And they'd go to the main intersection of the city where Dan- everybody could see them. Dan kemudian mereka akan pergi di perkotaan, di jalan-jalan atau persimpangan yang bisa dilihat orang dengan And they'd jelas. have people blowing trumpets. Come and watch this. Dan kemudian ada orang yang meniup trompet dan bilang, mari saksikan hal ini. And then they would pray in a way to impress everybody. Dan kemudian mereka berdoa untuk mengesankan orang lain tentang doa And itu. Jesus rebuked that. He challenged that. Dan Tuhan, Yesus dia menghardik dan menantang orang-orang He said, seperti who are you itu. praying to? Dan dia bertanya, kepada siapa Are kamu you berdoa praying to seperti man or itu? to God? Apakah kamu berdoa kepada manusia atau kepada Tuhan? Right? And so he said, Benar. you ought to just go and pray privately so that the God who sees you will reward you. Jadi Yesus mengatakan, lebih baik bagi kamu untuk pergi berdoalah di dalam kamarmu, maka Tuhan yang tersembunyi juga akan melihat dan mendengar doamu. And so many people misunderstand this. Dan begitu banyak orang mereka salah memahaminya. Because Jesus said, oh, you have to go into your closet and pray. People think, oh, that means the only place to pray is your closet. Jadi Tuhan tidak pernah bilang bahwa kamu berdoa di dalam kamar mandimu dan orang berpikir bahwa oh boleh berdoa di dalam toilet.
But people, because Jesus said it's better to go and pray in your closet than people think, oh, you have to pray in your closet. Sorry, Dalam maaf. lemari. Maaf, maksudnya adalah kalau kamu berdoa seperti itu adalah lebih baik kalau kamu berdoa di dalam lemarimu. So that means people think, oh, that means you have to pray in the closet. Jadi ada orang berpikir bahwa kalau begitu pengertiannya kamu harus berdoa di dalam lemari. Yeah, but how many know that we don't have to pray in a closet? Dan berapa orang kita tahu bahwa kita tidak harus berdoa di dalam lemari. Jesus was simply saying when you pray, your prayer is to God primarily. Tetapi Yesus dengan sederhana mengatakan pada saat kamu berdoa, kiranya doa itu langsunglah kepada Yesus. But sometimes prayer is a corporate experience involving other people. Jadi tetapi juga kadangkala di dalam doa itu juga kita perlu namanya doa melibatkan orang lain. In our text we can see very clearly many times prayer involves other people. Di dalam ayat bacaan kita banyak kali di sana disinggung tentang doa yang melibatkan banyak orang. But the point is prayer springs out of our relationship with God. Tetapi di sini yang menjadi poin utamanya adalah bahwa doa itu seharusnya keluar atau terpancar dari hubungan kita dengan Tuhan. Prayer is a natural response of a person that has a relationship with God. Yaitu adalah sebuah sikap secara natural atau alamiah saat kita memiliki hubungan dengan Tuhan. I want to ask, how is your relationship with God this morning? Saya ingin bertanya kepada kamu, bagaimana tentang hubungan kamu dengan Tuhan pagi hari ini? Jesus says prayer is like a child coming to the Father. Yesus mengatakan doa itu sama halnya seperti anak kecil datang berbicara kepada Now, bapaknya. as somebody said this morning, that can mean different things to different people. Dan seperti yang kita bahas tadi pagi itu, mungkin beberapa orang akan mengartikan dengan hal yang berbeda. Because some people, maybe you didn't have a great relationship with your dad. Karena mungkin sebagian di antara kita nggak memiliki hubungan yang baik dengan Bapa duniawi kita. So the idea of coming to the Father, sometimes that would bring fear to people. Sehingga karena demikian kadang-kadang pada saat kita datang kepada Aba Bapa atau Tuhan kita itu membawa rasa takut dalam hati kita. Is it possible Apakah itu mungkin that terjadi? some people don't have a prayer life because they've got a wrong concept of who the Father is? Bahwa sebagian orang tidak memiliki kehidupan doa karena mereka memiliki pemahaman atau pengertian yang salah tentang Tuhan. That every time they come before the Father, they have to put on this mask and pretend. Jadi setiap kali mereka datang berdoa, mereka harus menggunakan atau memakai topeng mereka, berpura-pura. And you know, we have an understanding because we have 5 kids. Dan Ibu Angie dan juga saya mengerti hal ini karena kita sesungguhnya punya 5 orang anak. They all live in Australia. Semua mereka tinggal di And Australia. one of the sweetest, beautiful sounds that we can ever hear is when our kids call us, we hear their voice. Dan suara yang paling termanis yang kita dengarkan atau yang kita terima saat mereka menelpon kita. It would be totally inconceivable. It's never going to happen that they would ring us and we go, huh? No, we don't want to speak to you today. Jadi It's just never gonna happen. itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kalau sebagai orang tua pada saat kita melihat mereka menelpon kita bilang, ngapain harus mengangkat dan harus ngomong sama dia. It's a huge priority. If they ring, it's like, wow, this is the highlight of the day. Jadi sebenarnya itu adalah prioritas utama mereka hari itu dan dia bilang, wow, saya ingin menelpon orang tua saya hari ini. That's how God hears our prayers. Dan seperti itulah halnya Tuhan inginkan kita di dalam doa. Because He wants us to have a personal, intimate relationship with Karena Him. Tuhan menginginkan kita memiliki hubungan dan intimasi dengan Dia, yaitu melalui doa. That's why Jesus said that how much more does your heavenly Father want to give the Holy Spirit to all who ask. Dan karena itulah di dalam Alkitab dikatakan bahwa bagaimana lagi dengan Bapamu yang di sorga, Dia ingin memberikan Roh Kudus kepada semua anak-anaknya. How is your relationship? Bagaimana dengan hubunganmu dengan Do you Tuhan? have confidence coming before your Father? Apakah kamu datang dengan percaya diri kepada Bapa melalui doa? In our text, the Bible says, if anybody has sinned, let him come and confess. Dan di dalam Alkitab di sana dikatakan jika seorang berbuat dosa biarlah dia datang dan mengakuinya. It's possible some people here this morning are a bit
uncertain of your relationship with God because of sin. Dan adalah sangat mungkin ada orang datang ke tempat ini pagi hari ini, kamu nggak begitu yakin dengan hubunganmu dengan Tuhan dikarenakan masih ada dosa di dalam hidupmu. That's why James says, hey, that's easy to fix, just come and confess. Dan Yakobus mengatakan, oh itu adalah permasalahan yang sangat mudah untuk diselesaikan. Kamu bisa datang dan akui. Amen. You can solve that problem. Kamu bisa mengatasi masalah itu. Because there's a truth there that sin does separate us from God. Dan karena ada kebenaran di sana bahwa dosalah yang memisahkan kita dari Tuhan. In John chapter 9, the Bible says God doesn't hear the prayer of sinners. Di dalam Yohanes 9 di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak mendengar doa orang berdosa. So in our heart, we feel guilty. Jadi di dalam hati kita merasa bersalah. So when you're feeling guilty, you can do one of two things. Jadi kalau saat hatimu merasa bersalah, kamu bisa mengerjakan atau melakukan dua hal yang berbeda. You can hide from God, Kamu bisa bersembunyi dari Tuhan, like Adam, sama seperti Adam, run from God, melarikan diri dari Tuhan, or you can just simply come and confess. atau dengan sesederhana kamu datang dan akui dosa itu. I think plan B sounds better to me. Saya rasa rencana yang kedua atau plan yang kedua jauh lebih baik. That's why this is such a wonderful scripture. Dan karena itulah kita memiliki ayat yang sangat luar biasa di sini. If there's somebody who has sinned, Jika seseorang dia berbuat dosa, they will be forgiven. Verse 15. mereka akan diampuni di ayat 15. Amen. God has a solution. Tuhan punya solusi. That's why every service we have an opportunity. Listen, if you feel there's something separating you, there's some issue, come and bring it to God. Dan karena itulah senantiasa di dalam setiap ibadah dan kita bilang kalau kamu merasakan ada sesuatu yang memisahkan kamu dengan Tuhan, mari kamu bawa dan taruhkan di altar ini Once dalam doa. again, with my own children. Sekali lagi dengan anak saya, anak kandung saya. If there's ever any issue that's causing some uncomfortable situation, Dan kalau ada di sana situasi atau masalah yang tidak nyaman atau yang tidak the baik, father's desire would always be to reconcile that. Hey, let's talk about it. maka hati seorang ayah senantiasa ingin datang dan untuk mendamaikannya dan mengatakan, ayo mari kita bicarakan. Is there anything you need to talk about with God this morning? Apakah ada yang ingin kamu bicarakan dengan Tuhan pagi hari ini? Because in our text, the Bible says prayer involves confession, Karena di dalam ayat bacaan kita di sana dikatakan bahwa doa itu juga melibatkan pengakuan. and Jesus says once you've opened that door, Dan Yesus mengatakan ketika kamu atau sekali kamu membuka pintu itu that you've restored that relationship with God. dan bahwa hubungan itu dipulihkan dengan Tuhan. Jesus said to his disciples, nothing will be impossible for you. Maka Yesus mengatakan dan takkan ada yang mustahil bagimu. Think of that. Dan pikirkan hal That itu through prayer, bahwa melalui doa you can enter a dimension where suddenly nothing's impossible. dan kamu langsung bisa memasuki satu dimensi yang baru yang dimana di sana tidak ada yang mustahil bagi kamu. I believe when we go into a place of prayer, Dan saya percaya pada saat kita memasuki tempat yang namanya doa, whether that's the prayer room, entah itu di dalam ruang how doa, many know we have a prayer room at the back, berapa right? orang kita tahu bahwa kita punya ruang doa di belakang, Or whether at the altar, atau saat kamu berdoa di or altar your ini, own private prayer atau kamu place, saat berdoa secara doa pribadi. you are entering a dimension where nothing's impossible. Sebenarnya kamu sedang memasuki sebuah dimensi yang dimana di sana tidak ada yang mustahil bagi kamu. And in our text, the Bible says we need to be prepared to pray for each other. Dan Alkitab juga mengajarkan kepada kita supaya kita mempersiapkan diri kita berdoa bagi satu dengan yang lain. And I think God wants to help us with this. Dan saya rasa bahwa Tuhan ingin menolong kita dalam hal ini. Are you ready and prepared to pray for others? Apakah kamu siap dan mempersiapkan dirimu untuk berdoa bagi orang lain? Because that's part of the Christian experience. Karena itu adalah bagian dari pengalaman atau perjalanan kita, perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen. That's why when we have people wanting to pray at the altar, I will sometimes ask workers, come and pray for them. Dan karena itulah pada saat orang-orang ada merespon kepada panggilan altar, kita memanggil
pekerja dan bilang, maukah kamu berdoa untuk dia? And recently somebody said, "Oh, Pastor, I wasn't sure what prayer to pray." Tapi baru-baru ini ada orang mengatakan bahwa, Pastor, aku nggak yakin doa seperti apa yang harus saya doakan And untuk that's a dia. very good question. We need to know how to pray the prayer to lead them to repentance. Dan itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat bagus, karena kamu harus tahu dulu doa seperti apa yang harus kamu ucapkan untuk menuntun That's orang a ini. basic skill. Itu adalah kemampuan atau kemampuan dasar. How many people here you know how to pray that prayer of repentance with somebody? Berapa orang di sini tahu cara atau doa apa yang harus kamu sebutkan kepada orang yang Don't be shy. membutuhkan Raise your hand. pertobatan? Raise your hand. Jangan malu. If Kalau you kamu know how tahu, to pray that prayer of repentance. kalau kamu tahu untuk mengucapkan doa pertobatan bagi orang lain, Amen. angkat I tanganmu. encourage you, learn it today. Kalau kamu belum tahu, saya mendorong kamu Okay. belajar hari Learn ini. it today. Belajarlah hari ini. Amen. We need to be prepared to lead people to Christ. That's our job. Kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menuntun orang kepada Kristus, karena itu adalah tugas kita. If you're a Christian, Kalau kamu orang Kristen, we have to be prepared to lead people to Christ. kita harus mempersiapkan diri kita untuk menuntut orang lain kepada Kristus. Because that's our whole purpose. Karena itulah tujuan utama kita. We've been told to go and to bring people to God. Dan Tuhan memerintahkan kita supaya pergi dan membawa kabar Injil ke semua makhluk. Amen. This is a picture of somebody praying for somebody. Dan ini adalah gambaran seseorang berdoa untuk orang baru. Amen. If I go back to my mother church, the Beachboro Church, Dan kalau saya kembali kepada gereja induk kita, yaitu gereja there are Beachboro, men in that church that I remember praying for them at the altar. dan saya masih mengingat ada begitu banyak orang yang mereka berdoa di altar. I had the privilege of leading them to Christ. Saya memiliki hak istimewa untuk menuntun mereka kepada And Kristus. here they are in the church today. Dan disinilah mereka masih berada di dalam gereja hari ini. Saved, Mereka masih diselamatkan. delivered. Mereka dibebaskan. Some of them married, Sebagian di antara mereka sudah living menikah, for God. hidup bagi Kristus. And I think, wow, what an awesome privilege. I was able to pray for that Jadi person. saya berpikir, bukankah itu sebuah hak istimewa yang sangat luar biasa? This- Saya punya kesempatan berdoa This bagi is mereka. not just the pastor's job. Dan ini menuntun orang di dalam doa bukanlah hanya pekerjaan seorang pastor. Some people have this wrong idea Sebagian orang memiliki pemikiran yang salah that tentang ini. only the pastor can lead people to Christ. Bahwa hanya pastor saja atau pendeta saja yang menuntun orang kepada That's Kristus. very unbiblical Itu adalah pemikiran yang tidak alkitabiah and very limiting. dan sangat terbatas. In fact, it completely opposes discipleship. Dan sebenarnya itu seperti kita mengecilkan atau meniadakan yang namanya pemuritan. Amen. The Bible makes it very simple Alkitab membuat bagi kita sangat sederhana. that we can come and renounce our sin and find mercy. Dan bahwa kita bisa datang dan mengakui dosa kita. Amen. Are you ready to pray for people? Apakah kamu siap berdoa bagi orang lain? Amen. Just to make it simple, Dan membuat hal ini menjadi if sederhana. a person's wanting to come to God, Kalau seseorang dia ingin datang kepada Tuhan, it involves two things. melibatkan dua hal. Firstly, dealing with sin. Pertama, kamu harus mengatasi dosa terlebih dahulu. Confess and renounce it. Akui dan juga Renounce. Membuang, bertobat. akui dan buang dosa itu, Amen. tinggalkan. The Bible says whoever confesses their sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Dan Amsal 28:13 dikatakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. The second part Yang kedua, is Jesus. bahwa Yesus, I believe ia mengaku Yesus, aku percaya and I surrender. dan aku berserah diri. That's called repentance. Itu disebut pertobatan. Because repentance involves confessing and renouncing sin and surrendering to Dan Christ. karena pertobatan itu sama halnya saat kita mengakui dosa kita dan meninggalkannya dan kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan The dan Bible Juru says Selamat. when you do that, you become a child of God. Dan Alkitab mengatakan saat kamu melakukannya itu, maka kamu menjadi anak-anak Allah. I believe it's God's will for every single person here that you'll be able to lead people in that prayer. Saya percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan supaya setiap orang di tempat ini sanggup menuntun orang-orang datang kepada And I would Kristus. challenge you, if you haven't learnt that prayer, learn it today. Dan saya menantang kamu, kalau kamu belum belajar tentang doa pertobatan, belajarlah hari ini. Join the army of God. Mari kita bergabung bersama-sama di dalam pasukan atau laskar Kristus. The final point I want to make Dan poin yang terakhir yang ingin kita lihat, is the scripture we were reading talks about the communal aspect of prayer.
prayer involves other people many times. Dan kita lihat di sana di dalam ayat bacaan kita bahwa Tuhan juga menginginkan kita supaya di dalam doa kita melibatkan orang lain. Jesus very strongly reinforced this. Dan Yesus sangat jelas, dia dengan jelas mengatakan bahwa kita harus melakukan hal yang sama. Amen. Once again, it doesn't mean we can never pray privately. Sekali lagi di sini mau kita bilang bahwa tidak mengatakan kamu tidak boleh berdoa secara pribadi, bukan But seperti itu. much of the prayer in the Bible was people gathering together and praying. Tetapi kalau kita merujuk kembali ke dalam Alkitab, di sana kita melihat bahwa mereka berdoa bersama-sama. Because there is a community or a communal dimension to prayer. Karena itu adalah sebuah komunitas atau kita melihat ada dimensi di sana saat orang-orang berkumpul dan berdoa bersama-sama. That's why Jesus said that if two on earth agree about anything they ask for, it'll be done for them by my Father in heaven. Because where two or three gather in my name, there I am with them. Dan karena itulah Yesus mengatakan, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Now some people say, well listen, if I've got sin to confess, that's very private. Dan ada sebagian orang berpikir seperti ini, kalau aku ingin mengakui dosaku, seharusnya itu haruslah pribadi. And of course sin is personal. Tentu saja itu adalah secara pribadi kamu mengakuinya. But sometimes we all struggle with sins that we need help with. Tetapi kadang-kadang ada dosa yang dimana kita bergumul, kita nggak bisa berhenti, kita butuh pertolongan. And sometimes we need to be accountable. Jadi kadang-kadang kita juga harus diperhadapkan tanggung jawab atau tersedia untuk di situ. Brother, I'm struggling with this issue. Would you help me pray for this? Jadi pada saat seseorang datang mengatakan, saudaraku, aku bergumul dengan dosa ini, bisakah kamu menolong saya, berdoa untuk saya? This is a very important part of the Christian life. Jadi inilah bagian yang terpenting di dalam kehidupan orang That Kristen. we would support each other and be accountable and be in agreement. Yang dimana kita saling mendukung satu dengan yang lain dan tersedia atau ada pada saat orang lain membutuhkan kita. Is there anybody here that never struggles with any problem? Apakah di sini nggak pernah namanya bergumul dengan masalah? You've never struggled with any problem. Nggak pernah bergumul dengan Never masalah. struggled with a sin. Nggak pernah bergumul dengan namanya dosa. I just Apa want to ada? see how many liars we have here, right? Saya ingin tahu berapa orang pembohong di sini. Okay? Because if the Bible says if we say we don't have this problem, we are lying. Karena kita menuliskan kalau kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, bahwa kita adalah penipu, pembohong. So that means if we do struggle, that sometimes we're going to need some help. Jadi dengan kata lain, kalau kita bergumul untuk mengatasi dosa itu, arti kata lain bahwa kita butuh pertolongan dari orang lain. Sometimes you can just simply come and confess something. It's very simple. Dan kamu bisa saja dengan sesederhana datang dan mengakui dosamu itu. But there are sometimes the Bible says, in fact, to get really healed, you have to confess to somebody. Dan di sana dikatakan bahwa kalau kamu ingin benar total disembuhkan, di sana dikatakan ada fakta bahwa kamu juga harus mengakui dosamu itu kepada orang lain. That's why verse 16 says, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Dan kalau kita melihat di ayat yang 16 di sana dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Just for those who think prayer is always just this very private thing. Jadi bagi setiap orang yang berpikir bahwa doa itu hanya khusus untuk diri kamu sendiri atau kamu bersendirian, You're missing out something very important in the Christian life. berarti kamu kelewatan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. Last week we saw two people gloriously healed at the front. Dan minggu lalu kita melihat dengan luar biasa dua orang disembuhkan seketika itu juga. Many times we've seen it that sometimes people get healed after they've confessed something. Dan seringkali kita melihat itu orang-orang disembuhkan setelah mereka mengakui sesuatu atau dosa How mereka. many have seen somebody get healed after they confess bitterness? Have you ever seen that? Pernahkah kamu melihat orang disembuhkan saat mereka mengakui kepahitan dalam hidup mereka? Raise your hand if you've seen that. Angkat tanganmu kalau kamu pernah melihat hal yang Right. seperti itu. So if you haven't seen that, you haven't been watching.
Jadi kalau kamu belum pernah melihat seperti itu, baik bagi kamu untuk menyaksikannya. Amen. You come during the KKR, you'll see many people get healed when they forgive. Jadi kalau kamu datang ke dalam KKR atau kebangunan rohani, banyak mereka yang membutuhkan mukjizat kesembuhan, mereka mengalami kesembuhan saat mereka membuat pengakuan. Think of those people that we see healed at the front. Dan pikirkan setiap orang-orang yang disembuhkan di sini di depan ini. When somebody lays hands upon them. Pada saat seseorang menumpangkan tangan kepada When there is mereka. confession. Pada saat mereka mengakui dosa When we mereka. agree together. Pada saat kita bersepakat bersama-sama. What if they thought, oh no, prayer is just a private thing, I'll pray at home. Jadi apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka masih berpikir bahwa doa itu adalah doa sendiri saya di rumah? If they thought that way, they would never get their miracle. Kalau mereka berpikir dengan cara seperti itu, mereka tidak akan pernah mendapatkan namanya mujizat One kesembuhan. of the keys to breakthrough Salah satu kunci untuk mendapatkan terobosan, is this community aspect of prayer. yaitu kita bersama-sama di dalam aspek berdoa And I would bersama-sama. encourage you, if you've not developed that in your life, that you would develop that. Dan kalau saya mendukung kamu, kalau kamu belum mengembangkan hal itu atau berdoa bersama-sama, kembangkanlah. That's why we have that in our calendar. Dan karena itulah kita punya yang namanya kalender. Amen. You may not be able to come to prayer every day. I understand that. Mungkin kamu tidak bisa datang berdoa setiap hari ke tempat ini. Saya paham akan hal itu. But corporate prayer is a vital, essential part of the Christian life. Tetapi doa bersama-sama adalah sebuah hal yang sangat fatal di dalam kehidupan orang Kristen. Amen. Have you learned to pray with one another and for one another? Dan sudahkah kamu berdoa bagi dirimu dan juga satu dengan yang lain? We need to see this is not just, somebody's cultural preference. Jadi kalau saat kita melihat hal seperti ini, janganlah kita ini menjadikan seperti budaya atau titik acuan dari budaya. This is how they do it in America. Dan inilah doa yang mereka lakukan di Amerika. This is how they do it in China, so we're going to follow that. Inilah yang mereka lakukan di Cina, jadi kita akan mengikut mereka. I don't think these are Chinese, by the way. Dan kemungkinan ini bukan di Cina juga. Amen. These are people that are simply following the biblical practice of praying together. Tetapi sederhana kita mengikuti apa yang diajarkan di dalam Alkitab saat kita berdoa. Amen. I'm sure that everybody here who has received Jesus Christ, Dan saya percaya bahwa setiap orang yang ada di sini kita sudah menerima Yesus Kristus. somebody prayed for you Karena seseorang berdoa bagi kamu, to bring you to Christ. membawa kamu kepada Kristus. And how many know before you got saved, somebody was praying for you? Berapa orang kita tahu bahwa sebelum kita diselamatkan bahwa nyatanya seseorang telah berdoa bagi kita. Sometimes we even know who it was, right? Dan bahkan kadang-kadang kita nggak tahu siapa orang yang berdoa bagi keselamatan kita. Sometimes we know, sometimes we don't. Kadang-kadang kita tahu orang itu berdoa bagi kita, kadang-kadang kita tidak tahu. But in the scripture it says, in order to continue to grow, we need to develop that communal prayer. Dan karena itu di dalam Alkitab mengatakan supaya kita terus melakukan hal yang sama, kita perlu mengembangkan berdoa secara bersama-sama. We cannot just be these lone warriors for God. Hey, I'm going to do this all myself. Jadi kita tidak bisa menjadi seorang pendoa atau laskar Kristus yang hanya sendirian dengan mengatakan, saya akan mengarunginya sendiri. There are times and seasons we need other people to pray for us and we need to pray for others. Jadi ada musim-musimnya kita berdoa untuk orang lain dan ada juga musimnya orang lain berdoa untuk kita. Amen. What do you need this morning? Jadi apa yang kamu perlu atau butuhkan I pagi hari believe ini? God's going to meet with us today. Saya percaya bahwa Tuhan akan bertemu dengan kita hari ini. Maybe there's people here that you do feel something separating you from God. Dan mungkin ada di sini kamu merasakan bahwa ada sesuatu hal di dalam hidupmu yang memisahkan kamu dari Tuhan. Maybe you're not even sure what it is. Bahkan mungkin kamu nggak yakin hal apa itu. But I want to tell you the blood of Jesus Christ washes away sin. Tetapi saya bisa katakan kepada kamu pagi hari ini bahwa darah Yesus Kristus yang berharga membasuh bersih. And in every service we offer an opportunity for people to come and pray. Dan di setiap kebaktian, di akhir kebaktian kita menawarkan kepada setiap
setiap orang supaya mereka berdoa. And with the help of others, you can break through. Dan dengan pertolongan jemaat setia yang lainnya kamu juga akan mengalami penerobosan. With the help of others, you can be healed. Dan dengan pertolongan atau doa orang lain kamu juga bisa With the help disembuhkan. of others, you can grow in God. Dan dengan pertolongan doa dari orang lain kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam And with the Tuhan. help of others, you can get to heaven. Dan dengan doa orang lain kita bersama-sama bisa pergi ke surga. Amen. Let's bow our heads this morning. Mari kita tundukkan